Ya, saya ucapkan selamat pagi anak-anak. Pagi. Shalom. Shalom. Ya, yang perempuan shalom. Ya, materi bab 2 apa judulnya? Hidup manusia. Ya, hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Ya, itu judulnya. Ayat dasarnya dari apa itu? Ayat dasarnya? Kejadian 2 ayat 15 dan Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Sekarang dicatat dulu judulnya biar ada jejak. Judul dan ayatnya dicatat dulu. Dan sekarang perhatikan di tujuan pembelajarannya apa, coba dibaca. 1. Salah satunya apa? Menjelaskan memelihara. Arti bahwa Allah memelihara hidup manusia itu apa ya? Berikut apa? Bersikap sebagai manusia yang percaya pada pemeliharaan Allah. Jadi intinya percaya akan pemeliharaan Allah. Ketiga, membuat karya yang berkaitan dengan bukti-bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Jadi membuat karya berarti karya ya sesuatu, bisa tulisan, bisa puisi, bisa lukisan, bisa lagu yang menunjukkan bahwa Allah apa? Memelihara hidup manusia. Yang terakhir mempersembahkan. Bisa jadi kamu buat karya misalnya karya puisi ya ditampilkan dan sebagainya. Nah, itu tujuannya. Jadi intinya bahwa Allah itu memelihara, itu materi kita. Nah, yang dinamakan memelihara itu apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Allah itu kita akan bahas. Nah, sekarang mari dibuka kitab Kejadian. Yo siap ke Alkitabe. Kejadian piro kuno? Kejadian 2 ayat piro? Diambil kitabnya, ambil dulu kitabnya masing-masing. Ya, buka kitab Kejadian. Kejadian itu Alkitab bagian apa? Awal atau terakhir? Ya, bagian awal. Termasuk Perjanjian Lama atau baru? Lama toh. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 15 dibaca. Judulnya apa itu di situ? Manusia dan Taman Eden. Yo baca sama-sama ya. Yo dari sini baca. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya di itu. Terus berikutnya Delano Juan. Ayat piro? 9. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terus sampingnya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Terus pertama namanya Pison. Terus Havila. Terus Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, berdolat, dan batu Chrysopras. Terus Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Gihon. Yang mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Memelihara taman itu. Coba. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sampai ayat berapa tadi? 16. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. ya. Itu tadi bacaan tentang Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ini manusia itu pengertiannya Adam ya. Manusia pertama adalah namanya Adam. Jadi Adam itu artinya manusia pertama.
ditempatkan di Taman Eden. Coba saya tanya tadi nek kau baca. Waktu ditempatkan masih kosong atau sudah penuh dengan tumbuhan dan buah-buahan? Sudah penuh. Iya, ada tumbuh-tumbuhan, bahkan ada hewan-hewan juga, termasuk apa tadi? Ada 4 sungai. Apa tadi? Sungai Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Berapa? 4. Bihon, Pison, 4 toh ya? Bihon, apa tadi? Tigris. Bihon, Gison, ulangi. Bihon, Gison, Efrat, Tigris. 4 toh? J, Pak. Dari situ mengalir ke sekitarnya, membasahi. Jadi artinya apa? Allah sudah memelihara Adam itu di taman yang sudah baik, indah, nyaman. Bahkan apa? Ada buah-buahan toh? Apa tadi disebutkan? Apel. Ya mungkin, tapi semua buah-buahan ada. Bahkan di tengah-tengahnya ada pohon kehidupan. Cuma diberi perintah apa tadi? Semua buah dari pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Ya nggak boleh cuma apa? 1 buah pengetahuan dari pohon yang baik dan yang jahat. Nggak boleh, sebab pada waktu makannya pastilah engkau akan mati. Nah, jadi artinya ketika Adam diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, itu sudah dipelihara. Coba kamu terjemahkan ke dalam bahasa lain. Dipelihara, nek basa Jawa ini apa? Dipelihara. Diopeni, apa meneh? Diingoni, apa meneh? Sini, basa Jawa ini. Dipakani, ngerti? Dimakni. Ayo dimakmi, kasih maem. Kowe nek misale ngopeni pitik dikapake. Pakani, kapake meneh. Kasih mimik toh. Nah, kalau misalnya itu binatang kesayangan nek dipelihara artinya apa? Ya dimandikan kadangkala toh. Kalau apa kedinginan mungkin dikasih selimut dan sebagainya. Itu namanya dipelihara. Coba saya gampang, nek kamu dipelihara oleh orang tuamu dikapake coba? Disayangi. Disayang, pemeneh. Diberi makan, kapake neh. Waktu kecil dikapake kamu? Gendong. Susui, nek gede susui neh ora? Ya susui tapi susu kaleh. Masa susu ibu ya. Bu nenek lagi gitu, wis kliwat. Ada yang pengen nyusu ibunya lagi? Kan dipelihara toh. Mungkin enak rasanya mungkin ya. Enak, wah enak Bu, mimik sih harus sekolah itu. Ya itu dipelihara gitu lah. Nek sakit dikapake nek dipelihara? Nek waktu kamu sakit oleh orang tamu dikapake nek dipelihara? Dirawat. Ya ditambake, disuntikke ya. Kasih obat gitu ya. Itu namanya dipelihara. Mudeng. Nah, berarti gini. Apa artinya dipelihara tadi? Dirawat, disayang, pemeneh, diopeni, dipakani. Kayak Adam kan itu tadi disediakan tempat itu. Taman Eden berarti nek taman indah apa nganu? Yo indah namanya taman kok. Ya diopeni, dipelihara, diberi makan, disayang, diperhatikan itu namanya dipelihara. Ya Juan. Kowe merasa dipelihara ora oleh orang tuamu? Nah, berarti bersyukur ora? Yo, pomo kowe ora dipelihara dadi apa kira-kira? Dadi gelandangan. Gelandangan ya. Bayi kok glondongke no karepmu ya. Nggih, Pak. Ya, cilik didusi, kasih mimik, kasih cawi. Coba bayangkan misalnya ora dicawi piye ya gabul kabeh itu ya. Jadi betapa orang tua itu memeliharakan luar biasa. Apalagi siapa? Tuhan. Nah, Tuhan. Yo sekarang ke materi ya. Nah, sekarang perhatikan di bagian B.
Itu ada judul campur tangan Allah dalam hidup manusia. Jadi hidup manusia itu ternyata Allah ora tinggal diam. Campur tangan berarti cawe-cawe, ora dijarno tuh ya. Coba perhatikan gambar siji wong apa kuwi? Mandi. Gambar loro wong bermain sepak bola. Sing tengah ngopo kuwi? Belajar. Sebelah nang sore main sepeda. Ngisore ngopo kuwi? Walah sapa kuwi ya? Kriting rambutnya tapi ya. Kriting kuwi gonong WC itu ya, mumpet WC ngerokok. Ya itu ya. Nah gambar-gambar itu anak-anak coba nek kau rasakan. Senajan mandi ternyata tuh ada aspek pemeliharaan Allah. Betul nggak coba waktu kowe mandi kok itu terbukti Allah itu yo sebetulnya ikut campur tangan, coba rasakno. Kalau orang mandi pakai apa toh? Sabun. Ayo air, masa sabun tok ya pakai air. Apa meneh? Shower. Orang mandi biar apa? Biar bersih. Orang mandi biar apa? Biar Pure. Ya, ini juga bapak-bapak ya. Orang mandi biar pure. Nah, ya L ya. Saya artinya gini loh. Coba kebayangkan. Wong iso adus berarti awake normal apa ora? Kan iso njikuk gayung. Tangannya iso bergerak-gerak toh. Kuwi kok artinya Allah ikut memelihara apa ora? Oh iyalah, coba misalnya wong gak arep adus tiba-tiba stroke itu. Tangannya kaku gitu. Ya nan ya. Bayang leh adus pindah stroke leh. Nah, adus piye itu gak bisa kan? Jadi ternyata itu berkat Tuhan loh, wong iso adus tuh berkah Gusti. Nggih mboten? Nggih. Nah. Terus apa meneh mau bal-balan. Gitu. Wong bal-balan kok kuwi dianggap Allah ikut memelihara ki maksudnya piye? Ora mainan gunting to nduk mangke nek nyocok temene disimpen dulu. Ya. Orang bal-balan oh gitu karena lengket jadi gunting sih cepet. Orang bal-balan dikatakan Allah ikut campur tangan, yo iya jelas to yo. Mergo iso sehat, iso apa neh? Iso bal-balan, itu kan berkah Gusti. Berarti itu termasuk dipelihara. Tadi main sepeda, belajar dan sebagainya ya. Lah saiki kono gambar tadi cang rokok, maksudnya bahwa Allah campur tangan dalam hidup manusia maksudnya piye jajal? Lah campur tangan piye jajal? Rokok. Coba. Piye juan? Bayangno. Maksudnya campur tangan Allah nang ndi kok wong gambar wong rokok terus. Nah, berarti apa? menghirup, merasakan. Ya berarti ngene. Orang sing gek ngerokok kuwi mungkin sudah lupa akan pemeliharaan Allah, tidak mensyukuri nikmat Tuhan tubuh yang sehat toh. Nah, berarti dia kemudian merusak anugerah tubuh sehat yang diberikan Tuhan. Kan dengan ngerokok kan begitu. Sebab kata dokter ngerokok itu adalah penyakit. Membunuhmu kan penyakit kan? Ya, orang bilang ora usah wedi mati nek ngerokok. Mergo apa ya disumet meneh to. Disumet rokok gak gitu maksudnya. Memang rokok itu tetap merugikan kesehatan. Nah, itu maksudnya gitu. Berarti Allah itu campur tangan ke orang itu untuk mengingatkan bahwa rokok itu adalah merusak anugerah Tuhan yang telah memelihara hidup manusia. Dikai paru-paru kan gue menghirup udara segar. Nih malah gue menghirup asap.
Jane padha wae to, mungkin wong kon bakar sampah keto jadi hidup. Gitu kan padha wae to. Utawa nang dhuwur kompor. Apa nang dhuwur apa kuwi knalpot, kan padha to jane, kan asap sama-sama asap. Ana truk kemebul dihirup. Seger. Mungkin gitu ya. Nah, itu maksudnya begitu ya. Oke, sekarang tugas lembar kerja di buku catatan ya. Tadi ada 5 gambar toh, ada orang apa tadi mandi, ada orang bermain sepeda, belajar, kemudian apa tadi bermain bola, termasuk anak yang rokok. Kami disuruh mempelajari gambar itu. Nah, menurut kamu arti hidup ini tuh apa? Ya, itu. Kemudian jika kamu percaya bahwa Allah memelihara seluruh hidup manusia dan seluruh ciptaan. Nah, jika kamu menjawab iya, alasannya kenapa? Nah, jika tidak percaya, alasannya apa? Ya, ditulis yang rapi di bukumu sebagai tugas hari ini. Dari 5 gambar tadi, dari yang Pak Pur sudah terangkan di depan tadi, bahwa Allah itu memelihara manusia dari hal-hal ketoke kecil, ketoke sepele. Ya, yuk mulai yuk. Nah, sembari kamu ngerjakan, tadi tak ulangi ya, bahwa Allah itu memelihara hidup manusia itu bukti di Taman Eden tadi. Ditempatkan di Taman Eden, sebuah taman yang ya namanya taman ya indah. Ada tumbuh-tumbuhan lengkap, pohon buah-buahan, ada pohon kehidupan, tapi juga ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang jahat atau benar. Ya. Dan bukti bahwa Allah memelihara itu ya tadi ditempatkan, dipelihara, diberi perintah, diberi larangan, dan diberi petunjuk. Kalau kamu makan ini selamat, kalau kamu melanggar pohon yang tidak boleh dimakan akan mengalami kematian. Jadi aspek yang apa itu pemeliharaan Allah itu ada Allah memenuhi segala kebutuhan manusia, makan, minum, mandi, bernapas, bahkan keselamatan ya, peduli terhadap hidup kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Lihat sini, madhep sini. Nah, itu toh peduli. Kemudian Allah juga berkuasa melestarikan hidup manusia, hidup alam ini. Jadi misalnya ada kerusakan, kamu sakit, dipulihkan, ya kan? Kamu sakit disembuhkan. Bahkan misalnya ada bencana alam, Allah berkarya kemudian apa memelihara manusia dan alam ciptaan jadi pulih lagi. Gunung meletus, ya terus tumbuh berganti, terus tumbuhan dan terus memperbarui dirinya. Itu bukti bahwa Allah memelihara hidup manusia. Maka apa ya, jangan kemudian kita menjadi tidak bersyukur tapi mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, itu artinya Allah memelihara hidup manusia. Nah, anak-anak, tadi kan ada apa pernyataan yang penting bahwa Allah itu memelihara hidup manusia. Berarti hidup manusia itu berarti. Nah, sekarang menurut kamu arti hidup ini tuh apa? Perhatikan sih. Berarti nah hidup itu berarti atau kata lainnya apa? Berharga. Apa? Tidak murah. Penuh makna. Penuh arti. Ya, sekarang menurut kamu hidupmu tuh berarti kenapa? Coba dari siapa? Kenan dulu sini ngajak dibaca. Menurut saya hidup berarti karena ya. Hidup saya berarti itu karena adalah untuk melayani Tuhan dan tidak membuang-buang waktu yang tidak penting. Ya terima kasih. Terus Juan, menurut kamu hidup itu berarti kenapa? Madep sini, madep sini. Guyu-guyu. Arti hidup ini menurut saya hidup itu berarti karena gitu ya. Saya berarti karena apa? Melayani Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya wes, kamu siapa namanya? Vino lah, nek Vino.
Menurut saya hidupku tuh berarti karena apa? Menurut saya hidup ini sangat berharga. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya urung jawab. Sekarang Agatha. Menurut saya arti hidup ini adalah untuk melayani Tuhan yang telah memberi kita nafas kehidupan. karena memberi napas hidup. Ya terus Eli. Arti hidup ini adalah untuk melayani Tuhan dan mengikuti jalan. Komeh podo ya. Terus apa? Siapa? Aurel. Ngadeg. Kenapa hidup itu berarti? Hidupmu kok berarti gampangan ini? Coba dengan kata-kata dewi. Hidup ini berarti karena untuk senantiasa melayani Tuhan. Mepodo. Terus Melodia. Ini loh, bayang no. Hidupku kok berarti itu kenapa toh? No loh, gampangan. Ayo. Coba tadi dipikir. Berarti apa? Berharga. Apa meneh? Bernilai. Apa meneh? Bermakna, Juan. Berarti bernilai, bermakna, tidak kosong lah. Nek menurut kamu hidup saya itu berarti apa? Hidup saya ya bernilai. Nilainya apa? Nilai kamu di mana? Kok kamu berharga? Kenapa? Kamu berharga enggak? Kenapa kok berharga? Ya ciptaan Tuhan, gitu. Kamu manusia, diberi akal budi kan berarti bernilai hidupnya, punya nilai. Tapi bisa dijual enggak? Ya justru kuwi mergo bernilai tidak terjual, tidak ternilai harganya. Mudeng ya? Ini kowe mau dihargai berapa Agatha? Dinilai berapa? Berapa juta? Bisa? Kenapa nggak bisa? Ya karena kita itu begitu sangat berharga di hadapan Allah. Ngono maksudnya ya, maka sangat-sangat bernilai. Lah nek ngono gambar mau bocah sing ngerokok mau berarti piye? Menghargai ora? Tidak menghargai, hidup itu bernilai, mergo dirusak kan? Merokok, narkoba, mungkin apalagi berpikiran jahat, otak kotor itu kan merusak nilai kamu sendiri kan. Nah, jadi karena hidupnya bernilai maka harus dipelihara. Ya Juan. Lem melihara hidupmu piye? Men tetap bernilai. Nek cara fisik dirawat, mandi, makan, tidur yang cukup. Jangan lupa bahagia, ya ora? Iya. Lah nek ora bahagia sesuai stres piye? Edan toh. Nah, berarti nek edan kan tidak dirawat anunya apa fisiknya dan jiwanya, ya. Jadi itu artinya hidup kita itu bernilai, berharga di hadapan Allah karena itu. Apalagi ini diberi keselamatan dalam Yesus Kristus jadi bernilai. Sing biyen dosa, biyen rusak karena dosa, sekarang mendapatkan janji keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu ya.